Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Yesusku dahsyat. Yes, yes, yes. Bagus. Oke, mantap. Oke, meskipun saat ini kita masih belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita dan selalu menyayangi kita. Jadi untuk itu Kak Sinta mau ajak adik-adik semua saat teduh. Kita ambil sikap saat teduh, ambil sikap yang bagus ya. Oke, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami anak-anak KKR masih bisa ibadah online. Meskipun kami ibadah online Tuhan, tetapi kami masih bersyukur karena kami masih diberkati oleh Tuhan dan masih diberikan kuota Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami supaya ibadah kami bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini doa anakmu kurang sempurna, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, meskipun saat ini kita masih belum bisa bertemu, belum bisa ibadah bareng-bareng, tapi kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Dia masih memberikan kita kesehatan, napas kehidupan. Jadi kita harus bersyukur dan kita mau angkat lagu pujian kita, Allah itu baik. Sekarang Kak Sinta mau ajak adik-adik semua main tebak-tebakan.
Ada yang mau main tebak-tebakan? Mau dong Kak? Mau ya? Mau dong. Oke, di sini kakak mau buat gerakannya, terus nanti kalian tebak ya apa judul lagunya. Coba ya. Kira-kira apa ya? Ada nggak yang tahu? Kira-kira judul lagunya apa ya? Apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu nggak? Kayaknya Big or Small kali Kak. Big or Small ya Iya, Bang? Kak. Ih bener banget Bang. Oke, jadi sekarang kita mau nyanyikan lagu Big or Small. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau bisa ikutin gerakan kakaknya. Big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Masih bersuka cita? Masih dong Kak. Oke, kakak harap juga kalian harus bersuka cita. Karena hari ini kita akan menyanyikan lagu yang sukacita. Karena itu kita mau angkat lagu pujian kita, meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem. 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 Ha ha ha, he he he, ho ho ho. Ha 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 ha. He 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 Meriah kalau ukurku adikam cirem-cirem. 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 Ha ha ha, he he he, ho ho ho. Oke adik-adik, sekarang kita mau Tuhan selidiki hati kita. Apakah kita benar-benar, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kita mau membuka hati kita kepada Tuhan, karena
kita tahu Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Jadi untuk itu kita mau bernyanyi Selidiki Aku. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Untuk itu kita mau bernyanyi Mengejar Hadir-Mu. Kita mau angkat lagu pujian kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau undang hadirat Tuhan untuk hadir di dalam hati kita.
masing-masing? Apakah masih semangat untuk beribadah dan juga belajar secara daring? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami, sebab kami sudah bersedia untuk mendengarkan. Dan kiranya firman yang kami dengarkan hari ini mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, sekarang mari siapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah pada persiapan Alkitab kan? Ada di depannya kan? Mari kita buka firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Baru 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai dengan 11. Begini firman Tuhan. Kakak bacakan dari sini, adik-adik sama-sama menyimak ya di rumah masing-masing. Berdoa dan bekerja. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, tema kita hari ini adalah melakukan kegiatan ataupun bekerja. Adik-adik sekalian, ada dua tipe rajin di dunia ini. Yang pertama adalah rajin untuk bekerja keras dan yang kedua adalah rajin untuk bermalas-malasan. Kita di mana? Apakah kita ini orang yang rajin bekerja, rajin belajar, atau justru kita ini rajin bermalas-malasan? Kayak misalnya bangunnya lama, tunggu dibangunin sama mama dulu, tunggu dibangunin sama bapak dulu, terus kalau disuruh makan nanti sibuk main game, terus kalau disuruh bantuin mama nanti misalnya. Kita termasuk orang yang rajin bekerja atau rajin bermalas-malasan. Tuhan Yesus itu tidak sayang dengan orang yang malas. Karena bahasa Indonesia sendiri berkata, rajin pangkal kaya, tapi malas pangkal miskin. Nah, kalau orang malas emang temannya juga sedikit ya. Dari bahan Alkitab yang sudah kita baca tadi, 2 Tesalonika, ada firman Tuhan yang berkata, jika seseorang tidak bekerja, janganlah dia makan. Jadi siapa yang tidak mau bekerja, gak boleh makan. Jadi siapa yang kalau bangun tidur terus tempat tidurnya masih mamanya beresin, gak pantas sarapan. Ya, kira-kira begitu. Meskipun agak sedikit keras dan kasar ya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi siapa yang malas tidak berhak makan. Adik-adik sekalian, kenapa sih kok firman Tuhan hari ini seakan-akan begitu tegas ya? Kayaknya yang menuliskan firman ini sudah marah gitu ya. Siapa yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Nah, penasaran nggak siapa yang nulis? Yang nulis ini adalah seorang rasul yang luar biasa. Namanya adalah Paulus. Jadi Paulus menuliskan surat kepada sebuah kota yang bernama Tesalonika. Jadi di kota Tesalonika ini sudah banyak orang Kristen seperti kita ya. Apikaris Kristen, adik-adik sekalian Kristen. Jadi sudah banyak orang Kristen, mereka itu membangun sebuah jemaat, membangun sebuah gereja. Tapi ada masalah di situ. Pada awalnya, adik-adik sekalian, semua orang Kristen ini tadi berkumpul, bersatu, memuji nama Tuhan. Mereka jadi sebuah jemaat yang luar biasa, taat beriman kepada Tuhan. Dan mereka rajin untuk bekerja. Tapi ternyata lama-kelamaan sesuatu mulai berubah. Jadi di jemaat Tesalonika ini ada orang kaya, ada orang yang kurang mampu. Nah, ini berbeda sekali ya, orang yang punya banyak uang dan orang yang kekurangan uang. Karena jemaat ini sangat bersatu, adik-adik sekalian, jemaat yang kaya ini, dia rela memberikan uang dan memberikan makanan dengan cuma-cuma kepada rakyat yang miskin. Jadi orang kaya menolong orang yang miskin. Ternyata ada masalah di situ. Bukankah kedengarannya baik ya ketika orang yang punya uang membantu orang yang membutuhkan? Seharusnya baik kan? Tapi ternyata ada masalah di Tesalonika. Jadi ketika orang yang kaya membantu orang yang miskin, ternyata orang miskinnya jadi pengemis. Orang miskinnya tidak mau lagi bekerja, mereka hanya mengharapkan sepenuhnya bantuan dari orang kaya.
Jadi mereka nggak lagi bekerja, nggak lagi peduli soal makanan, nggak peduli soal tempat tinggal, karena mereka sepenuhnya mengharapkan bantuan dari si orang kaya. Oleh sebab itu, Paulus marah kepada orang-orang yang malas dan dia berkata dengan tegas, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Karena meskipun kita mendapat bantuan dari saudara-saudari kita, kita sendiri harus tetap bekerja. Kenapa manusia harus bekerja? Jawabannya satu. Pernah nggak adik-adik bertanya, kenapa sih mamaku tuh harus bekerja? Ya pasti karena dapat uang kan kayak gitu. Kenapa sih bapakku tuh harus bekerja? Supaya bisa makan. Kenapa sih kira-kira semua kita ini harus bekerja, bahkan anak kecil pun disuruh bekerja oleh bahan kita hari ini? Jawabannya cuma satu. Karena Tuhan Yesus sendiri juga masih bekerja sampai hari ini. Lantas apa pekerjaan Tuhan Yesus? Memberikan berkat kepada kapikaris, kepada adik-adik sekalian, dan orang tua adik-adik sekalian. Kalau Tuhan Yesus saja masih bekerja sampai hari ini, kok kita bisa jadi orang yang malas? Tuhan kan rajin. Coba adik-adik pikir, satu hari kita doa berapa kali? Doa bangun tidur, sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan juga mau tidur. Nah, kalau rutinnya itu 5 kali ya, mungkin ada yang 3 kali. Kadang-kadang Kak, aku bangun lupa doa misalnya. Kita buatlah 5 kali. Satu hari kita 5 kali berdoa. Terus ada berapa anak di seluruh dunia yang akan berdoa satu hari selama 5 kali? Kalau kita hitung sudah tidak terhingga ya. Tapi Tuhan Yesus tetap bekerja untuk mendengarkan doa anak-anak. Nah, adik-adik sudah tahu kan? Karena Tuhan Yesus bekerja, kita juga harus bekerja. Nah, kita masuk ke masa-masa pandemi. Coba Kak Fikar mau tahu kegiatan adik-adik sekalian apa sih di masa pandemi ini? Gak kedengeran dari sini ya? Kakak tahu nih, kegiatan paling banyak anak KKR Bandar Lampung adalah main game. Benar? Ayo senyum-senyum tuh kan. Nah, adik-adik sekalian, selama masa pandemi ini kan kita belajar daring ya, belajar dari rumah. Tapi meskipun kita belajar dari rumah, kita bisa jadi kok boleh saja melakukan kegiatan yang positif. Contohnya, anak-anak cewek yang hobi masak, boleh belajar masak. Yang hobi gambar, yang hobi nari, terus yang hobi bercocok tanam dan lain sebagainya. Yuk, di masa pandemi ini kita tingkatkan lagi hobi-hobi kita supaya bisa menjadi manfaat untuk masa yang akan datang. Kak Pikaris mau membagikan satu kegiatan yang positif untuk adik-adik sekalian. Ada yang kenal ini? Tada! Nggak asing ya? Ini adalah tanaman kaktus. Yuk, Kak Pikaris mau tantang adik-adik sekalian. Coba tanam kaktus di rumah masing-masing. Loh, kenapa mesti kaktus? Nah, di masa-masa pandemi ini kita sangat membutuhkan kaktus. Tumbuhan ini ya kelihatannya biasa, berduri dan kita takuti. Tapi ternyata tumbuhan kaktus ini adik-adik sekalian, dia menyerap energi elektromagnetik. Jadi, ketika kita main handphone, kalau ada kaktus di dekat kita, radiasi yang tidak baik itu akan diserap oleh tanaman kaktus. Nah, jadi baik sekali untuk menanam kaktus ini di rumah kita masing-masing. Nanti adik-adik tanam, bisa letakin dekat TV ataupun dekat laptop. Jadi ketika kita daring, di sini laptop, di sini kaktus, mata kita tidak akan capek karena radiasi elektromagnetiknya akan diserap oleh si kaktus ini sendiri. Tapi tetap ingat, hati-hati dengan durinya ya. Meskipun duri kaktus ini tidak terlalu beracun, tapi tetap sakit ketika kena jari. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini adalah salah satu kegiatan positif untuk kita. Rumah kita juga nanti akan kelihatan indah, mama kita juga senang ya karena tambah tanam-tanaman di situ, dan juga dia bisa menyerap radio elektromagnetik. Nah, jadi adik-adik sekalian, selamat bekerja, selamat berkreasi. Jadi bekerja di sini bukan melulu tentang pekerjaan yang berat, seperti membereskan kamar sendiri, membereskan mainan sendiri, membereskan meja belajar sendiri, cuci baju sendiri, dan lain sebagainya. Ingat pesan dari firman Tuhan hari ini, siapa yang tidak mau bekerja, tidak boleh makan. Siapa yang pemalas, tidak akan Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak firman-Mu hari ini. Tuhan mengajari kami supaya kami jangan seperti penduduk Tesalonika. Mereka jadi bermalas-malasan.
ketika ada orang lain yang memberikan bantuan. Mereka tidak mau lagi bekerja. Kami tidak ingin seperti itu Tuhan. Kami ingin jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kami ingin tetap bekerja, melakukan kegiatan meskipun ada orang tua yang membantu kami. Ajari kami Tuhan Yesus sehingga di masa-masa pandemi ini kami tetap giat belajar dan giat melakukan kegiatan-kegiatan yang baik untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terberkati dengan firman Tuhan pada hari ini? Pastinya dong ya. Oke, jadi firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak bermalas-malasan. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Oke, untuk itu kita mau angkat lagu pujian kita mau bernyanyi Jangan Lelah. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Vikaris kita. Adik-adik sekalian, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa syafaat kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami sudah selesai melaksanakan ibadah minggu kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan juga lagu puji-pujian yang sudah kami naikkan kiranya berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk orang tua kami, mama bapak kami. Tuhan, jagalah mama bapak kami sehingga mereka tetap sehat untuk melakukan tugas dan pelayanan mereka. Begitu juga pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga keluarga kami tetap Tuhan berikan rezeki. Semua kebutuhan di rumah kami masih bisa tercukupi. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah kami. Tuhan, kami tahu pada saat ini kami di masa pandemi. Kami tidak bisa bertemu langsung dengan guru-guru kami.
Tapi meskipun begitu, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus yang menjaga dan memberkati guru-guru sekolah kami, sehingga guru sekolah kami tetap semangat, tetap sehat untuk mengajar kami meskipun hanya melalui daring. Kami juga mendoakan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati semua guru-guru sekolah minggu kami yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, sehingga guru-guru sekolah minggu kami juga tetap semangat untuk melaksanakan kegiatannya, pekerjaannya, dan juga pelayanannya. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu kami. Kami juga mendoakan semua anak-anak KKR GBKP Bandar Lampung. Untuk semua anak-anak yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun kurang sehat, Tuhan yang memberkati ya, sehingga anak-anak semuanya bisa sehat, bisa ceria untuk belajar dan juga bermain. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak KKR kami yang harus belajar dari rumah, meskipun rasanya sangat bosan, tapi Tuhan Engkaulah yang memberikan pengertian dan tanggung jawab kepada kami, sehingga kami tetap semangat belajar dan juga tambahkan kepintaran supaya kami mengerti apa yang kami pelajari. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk wabah virus corona di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya yang memberikan kesembuhan kepada dunia kami, sehingga ditemukan vaksin virus corona, dunia kami sembuh dan kami bisa sekolah, begitu juga sekolah minggu seperti biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera Yesus hadir di seluruh dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita. Jadi untuk kita lebih bersuka cita lagi, kita mau angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik.